Semangat ya. Ekorku ini sudah lama menanti lawan yang sepadan. Hayabusa, siap. Your team is picking. Ketenaran, hal yang sangat mencolok. Nah. Sebentar ya, habis ini aku mau kamar mandi dulu. Izinkan aku, lebih guys. dari sekadar senjata. Dulu bentar ya, izin ya. Suara merdu Your dari team is penderitaan. picking. Jet Trooper siap bertugas. Your team is picking. Aku akan melindungimu. Your team is banning. Ayo. Your team is banning. Ketika kamu Your melihat team is kegelapan, picking. kegelapan akan menatapmu kembali. Kali ini, pilihan Your ada di team is tanganku. picking. Biarkan mereka kemari. Mereka hanya akan mempertajam pedangku. Cinta dan harapan adalah Your dua team Los is ciptaan tuh di terbaik. CT WR 100%. Nah. Mantap ya. Semungut, bro. Tenang, guys. Masih akan ada masanya kalian bisa menang dan bisa kalah ya. Masih batuk, iya. Bahkan ombak terkuat tidak bisa membunuhku. Kalau banyak ngomong kayaknya dia masih bisa ada kemungkinan batuk. Kapan live lagi, Bang? Besok kita live lagi. Terakhir kali pick itu pas Kak Maca pakai Nana Gajah. Udah lama banget gak sih Kak Maca? Udah lagi sibuk kayaknya ya. Gak pernah kelihatan lagi dia. Udah lama ya. Kayaknya pas waktu itu kau juga pakai jungler gak sih? Pakai jungler gak sih? Udah 1 tahun. Kayaknya nggak selama itu gak sih? Hei Anda. Nggak selama itu juga dong. Tidak selama itu juga dong. Kayaknya 1 bulan. Enggak deh. 2 bulanan kayaknya. 2 bulanan. Pegang kanan aku kata bangset. Nah, lebih baik pegang tim kanan daripada pegang dia yang tidak ada rasa ya. Kita langsung aja balik ke Land of Dawn. Pertarungan yang bakal terjadi antara Ipos dan juga Alter. Ada Jonathan memakai Julian. Tokado mencoba untuk memakai hero Bane. Jackie memakai hero Sapphire. Sementara ada Slangwis memakai hero Granger dan Dilzy memakai Lolita untuk gamenya kali ini. Kita lihat dari tim lawannya ada Super Beast memakai Angela, Onpa dengan memakai hero Kimi, Bangun yang memakai Franco. Terlihat dalam sebuah ancaman, tapi ada sebuah pergerakan di serang Gyu yang cukup memaksakan. Tokado terlihat dalam posisi yang cukup aman dengan Sam yang juga masih berfokus untuk bisa mengunci karena beberapa buff dan Gyu. Dan juga kini masih ada di bottom lane memberikan sebuah kejutan lagi. Serangan dibuka, tapi juga harus berhati-hati dengan bersinan seorang Tokado yang mungkin bisa membahayakan ya. Untuk matchnya di game kali ini pamit Mara, soalnya aku bakal tunggu di 1 Juni. Siap.
Thank you Fenrir udah join. Makasih ya Fenrir ya, udah selalu ngebantuin live-ku ya. Terima kasih Fenrir. Dan kita lihat dari serang Jonathan masih mencoba untuk mengambil ke arah sebuah kelomang. Di saat bannya dari Tokado pun kini dalam ancaman. Satu ball first ball berhasil terjadi. Gyu bermain dengan begitu baik, tapi kini juga harus membuat dirinya pun dalam bahaya. Menjadi kejar, bahkan bantuan satu ball flicker pun berhasil dimanfaatkan oleh serang Zaki di sana. Pick off tambahan pun terbuka dan berhasil membalas dengan serangan yang juga kini sebenarnya akan dilakukan karena serang Super Beast di depan. Cukup bisa mengancam, tapi lihat bantuan dari serang sana pun juga kini mulai datang. Memberi ancaman, di saat Bangau pun di bagian atas belum bisa untuk membuka sebuah bantuan untuk Onfa mendapatkan pick up pertama. Tapi lihat turtle pertama, dia juga bakal mulai terpop up dan siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle-nya di game kali ini. Ada satu pisangan dari seorang Dilsi memberikan penandaan khusus untuk seorang Chris Bangau, tapi serangannya dibuka langsung ke arah seorang Zaki. Di saat Ruki juga pressure connect, Fizi dalam ancaman masih mencoba untuk menjaga dengan perisanya meskipun gak bertahan lama dan harus malah tertumbangkan bersama dengan serang Bangau yang juga harus dibalaskan. Jonathan membuka pick up juga pertamanya. Mungkin ini juga harus berhasil terkena eliminasi. Gyu terlempar dengan satu bodoni light. Permainan masih begitu sangat besar. Intensitas dari segi war dan kita lihat teman-teman dari tim Alter ya kini udah cukup unggul. Memanfaatkan satu kelebihan pick off untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah turtle di game yang kali ini. Dan kita lihat ada pengambilan turtle yang mungkin bisa dilakukan di area bottom lane. Ada DLC yang akan mencoba untuk mungkin melakukan sebuah efek zoning di game yang kali ini. Dengan kita lihat dari serang Wisi juga masih mencoba memberikan beberapa tembakannya, cukup mengancam, bahkan Onfa ini juga kini harus melakukan satu bom maximum charge, memberikan satu bom tarikan ke arah wave minion. Sementara kita lihat di area bottom lane, Jonathan memulai lebih dulu untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle dan apakah berhasil mengunci ke arah sebuah turtle pertama. Di saat diri pun juga harus malah mendapatkan satu lagi eliminasi. Dan Sano yang juga harus tertumbangkankah di depan sana. Dilzi membuka satu ultimate, berhasil memberikan geprekan. Bukan Super Beast pun gak dikasih pulang dan Bangau ini juga harus memaksakan dengan sebuah tambahan dan pengambilan. Karena turtle pun berhasil dimanfaatkan oleh serang Jonathan dengan satu retributionnya. Luar biasa, Jonathan menjadi pemain yang berhasil mengambil ke arah sebuah turtle. Menjadi penyemangat tentunya buat teman-teman dari tim Alter yang bisa dibilang di game kali ini masih dalam kesulitan ya. Dan kita ada sebuah kesempatan juga untuk bisa mengambil ke arah sebuah turret yang ada di area bottom lane di game kali ini. Tokado mencoba untuk juga menjalankan platingan lagi. Ini mencoba untuk menyambar ke arah serang Gyu. Nah, melihat posisi Gyu masih menunggu dengan Super Beast yang juga dari dekatnya. Dan Bangau akan mulai mencoba melakukan sebuah eksplorasi lagi dengan Spot Sarika. Tapi kini Lodian malah berhasil terbuka. Saat terfinal belum juga mencoba digunakan. Mencoba menandai 2 bahkan 3 member dari pasukan tim Alter. Dan kejutan serangan tambahan dilaksanakan Tokado dari belakang. Satu buah Black Cast tadi sempat dilakukan tapi gagal membuat diri pun pulang. Dan beberapa eliminasi pun berhasil terjadi lagi. Dan ini cukup membahayakan buat teman-teman dari tim Alter karena mereka pun harus kehilangan 3 orang membernya untuk match yang kali ini. Dengan Zaki yang juga harus berfokus lagi. Permainan yang memang begitu baik kalau kita lihat dari teman-teman tim Epos buat manfaatin team fight-nya ya. Masih charge, masih menarik Purple yang mungkin bisa dicuri ya. Namun sayangnya memang kalau kita lihat juga turret di bagian bottom lane pun malah dijadikan sebuah incaran untuk game kali ini. Turret pertama yang berhasil untuk didapatkan buat teman-teman dari tim Epos. Ini mencoba untuk memanfaatkan juga dengan satu buah arrow. Rompris Bangau berhasil menarik dan lihat ada sebuah item Rapid Boots juga udah berhasil dia dapetin. Ini mencoba membuka lagi sebuah terfinal blow, mengejar keberadaan serang Zaki. Gyu menjadi pemain yang sangat berbahaya, begitu juga dengan serang Onfa di sana. Lihat satu persatu dari pasukan tim Alter pun cukup sulit untuk kembali pulih. Dan tentunya pemanfaatan sebuah turret pun juga akhirnya berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim Epos di game kali. Dan pengambilan
Lutarsa berikutnya pun akan mencoba untuk mereka dapatkan tanpa ada retribution. Lebih cepat, serangan pun sepertinya kembali akan mencoba ditingkatkan. Ini bencana tentunya buat pasukan dari tim EPOS, namun mereka pun juga harus kini kehilangan satu orang membernya, Tales of Blin. Dengan bantuan Hercule kini akan berhasil menyambar satu orang pemain lainnya, namun sayangnya gak dikasih pulang. Kerugian pun cukup dalam dirasakan, apalagi dengan serang Super Beast juga harus terkena satu buah pick up tambahan. Triple kill from Wiz menjadi harapan baru yang sepertinya akan berhasil untuk dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Altar untuk gamenya kali ini. Dan satu bom maniak juga akan terjadi. Zadyu pun melakukan satu serangan lagi atau final blow tadi sempat dilakukan, mengejar berada serang Zaki yang sepertinya nggak cukup aman untuk bisa kembali bertahan. Lihat dengan saling menyerang, intensitas penyerangan juga saling bisa dibilang cukup besar dari kedua tim, yang ngebuat kayaknya pertarungan di game kali ini bakal cukup seru untuk mungkin nantinya karena late game ya. Kalau misalnya mereka pengen dapetin pick up, mereka juga harus bisa dibilang meminimalisir kesalahan ya, sehingga kehilangan pemain juga akan jadi salah satu yang baik jika mereka udah berhasil dapetin pemain ya. Dan itu akan ngebuat mereka lebih enak lagi buat ngumpulin goldnya untuk matchnya kali ini. Soal pertarungan di bagian bawah pun juga kini terjadi lagi. Serang Tokado dalam begitu free. Sebuah opsi untuk bisa melakukan pick up pun kembali terbuka dengan bantuan Hercule dari seorang Super Beast di area tengah sana. Dia juga kini mencoba mengcover posisi untuk bisa memudahkan turret mungkin bisa dihancurkan. Mencoba memantulkan serangan dengan satu perisai, bahkan satu ultimate pun berhasil terbuka dengan serang DLC. What a moment from DLC yang seperti juga akan berhasil membuat seorang Prince Bango pun juga terkena tumpangan. Dan lihat Wiz kembali bersin, bahkan triple kill pun juga berhasil dia kunci. Dan lihat Maniak pun juga akan berhasil didapatkan di sana. Wiz memang menjadi pemain yang sangat luar biasa. Dan kini seperti akan juga mencoba memantapkan bantuan untuk bisa menyelamatkan serang Zaki. Tapi sayangnya Sano pun berhasil membuka juga sebuah punish tambahan di area depan. Tapi kini Turtle pun berhasil diambil. Jonathan lebih memfokuskan sebuah objektif untuk bisa dikunci untuk teman-teman dari tim Altar di match yang kali ini. Dengan tentunya parkour yang juga harus dia dapatkan lagi. Kita lihat teman-teman dari tim EPOS dan juga Altar ya, saling menyerang dan saling mencoba untuk dapetin point kill tambahan. Dan ini dia tadi momen dimana ada sebuah triple kill yang tadi berhasil didapatkan oleh serang Wiz, yang memang sangat jadi pemain yang mengancam. Berhasil melakukan sebuah triple kill sebanyak 2 kali. Dan kini akan memulai pertarungan. Bahkan seorang Super Beast gak dikasih pulang, sambaran dengan satu ball ultimate-nya membuat Bango pun tentunya dalam sebuah ancaman. Dengan Lord yang juga bentar lagi bakal terbuka. Dan DLC pun harus ketemu langsung serang sana di sana, mencoba dihambat gerakannya. Meskipun gak ada cover, itu akan menjadi masalah untuk seorang DLC ya, jika ingin melakukan sebuah keterlibatan lagi. Tapi sayangnya serangan pun terbuka lagi. Yu masih ingin mencoba untuk memaksakan, tapi damage turret pun cukup dalam dan harus malah membuat diri pun diamankan. Thames of Blood bahkan berhasil untuk bisa mendapatkan 4 pedangnya. Lihat Sano begitu cepat dari segi permainannya ya. Buset guys, ini pertarungan benar-benar dengan intensitas besar ya. Dengan Baruk yang juga tadi sempat dilakukan serang Bangau, gagal membuat diri pun survive. Lihat serang Wiz pun berhasil bersinar lagi dengan sebuah double kill yang berhasil didapatkan. Turret pun mulai juga mencari bubble di area tengah sana. Dan lihat turret yang ada di area tengah, dengan ada turret yang mungkin bisa dijebolin juga oleh teman-teman dari tim Altar. Dan kelengahan atau pembagian fokus dari teman-teman tim EPOS yang semakin mempersulit mereka. Bahkan Alpha pun juga harus terkena kepungan, menjadi pemain yang harus terkena misal lagi. Dan lihat kesempatan untuk bisa menghancurkan turret pun juga kini terbuka lebar untuk bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim Altar. Ini akan membuat sebuah masalah lebih, meskipun Sano pun berhasil menculik sebuah purple dari pasukan tim EPOS di game yang kali ini. Ini akan mencoba untuk beraksi. Lord pertama mulai terpop up. Wah, ini gimana guys? Kalau dari serangan team fight-nya kayaknya teman-teman dari tim Altar juga udah oke banget ya. Cuma mereka juga punya Sano sih guys, yang beberapa kali kita lihat memang begitu baik dari segi pergerakan ya, cukup cepat. Dengan juga kita akan lihat kontes yang kini bakal terbuka untuk bisa ngamanin karena Lord yang pertama. Dan DLC dia sempat tertarik meskipun lagi dan lagi perisainya mencoba memantulkan serangan yang tadi sempat dilakukan oleh serang Onfa, membuat Onfa juga cukup kesulitan ya untuk sampai saat ini mengumpulkan pick off untuk buat
match di game kali ini. Dengan serangannya juga lebih difokuskan ke arah seorang Dilzy. Dengan serang sendirian, apakah bakal langsung di-all-in? Sisa ultimate pun juga berhasil dikeluarkan dan memberikan sebuah buying time sehingga memudahkan pengambil karena Lord yang malah didapatkan langsung di tangan dari pasukan tim Alter. Lihat, Lord pertama berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Alter. Ini menjadi sesuatu yang baik tentunya untuk gamenya buat match kali ini. Dan Black Cats pun juga digunakan. Sano pun terancam. Meskipun ada bantuan Hardguard yang bisa membuat diri pun pulang. Tapi seorang Priest Bangau kini seperti juga bakal dijadikan korban. Apakah masih berhasil diselamatkan? Sebagai Chenchot berhasil memupuskan sebuah harapan. Bangau pun diamankan. Dan kita lihat Lordnya pun kini mulai datang. Dan akan membuat pasukan dari tim EPOS pun kini dalam bahaya. Kekalahan kakak terjadi di saat Alba pun hampir saya terkena satu buah ultimate dari seorang Lolita kembali. Lordnya pun udah berhasil menghancurkan base turret di bagian tengah dan ini akan jadi bencana lebih jika terus terjadi. Dan apalagi turret lain pun mulai mungkin bisa dieksplorasi ya. Ini akan nambahin banget buat goldnya untuk teman-teman dari tim Alter. Dan kita akan lihat juga ya, dari segi Wiz memang menjadi pemain yang begitu luar biasa. Udah berhasil menciptakan 11 pick off dan hanya tumbang 2 kali aja. Wiz menjadi pemain yang begitu besar harapan bisa membuat kemenangan dilakukan. Jadi masih mencoba untuk mengejar keberadaan dari seorang Sano yang kini masih mendapatkan sebuah bantuan. Hardguard terus terjadi karena dirinya. Bisa sebuah boladian pun tadi juga sempat dikurakan atau serang Bangau, tapi gagal untuk bisa membuat diri pun selamat. Killing spree dengan Alpha yang harus juga ditumbangkan. 2-2 pun terjadi dari kedua tim. Yu pun mencuri kejar. Adakah pemain yang berhasil untuk bisa diamankan lagi oleh teman-teman dari tim Alter di bagian depan sana? Gyu menjadi pemain yang harus menunggu di saat Sano pun juga kini mencoba kali memberikan sebuah sontekan. Dan Hardguard diarahkan ke arah dirinya. Ini akan membuat sebuah serangan mungkin bisa lagi dimanfaatkan. Tapi sepertinya intensitas pertahanan akan kembali perlahan memudar ya, karena mereka pun juga harus mempersiapin karena Lord yang kedua ya. Ini Lord kedua juga bakal bentar lagi bakal muncul nih teman-teman ya. Dan tentunya pasukan dari teman-teman tim Alter akan coba buat manfaatin ya buat Lordnya kali ini. Karena kalau untuk Lord yang pertama mereka gagal, mungkin di Lord yang kedua mereka bisa manfaatin dengan begitu baik. Dengan kini juga harus ada tarikan dan cancel dengan Bloody Hand dari serang Priest Bangau harus terjadi. Anfa masih juga mencoba untuk membuka kasbo masih mencar. Mungkin bisa menarik seorang member dari pasukan tim Alter. Dengan Dilzy yang terus terkena tembakan, tapi Prisai pun diarahkan mencoba menjaga teman-temannya. Dengan Jonathan yang juga kini harus mencoba untuk mendapatkan ke arah sebuah purple. Kita lihat kesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah Lord kini juga masih terbuka lebar buat teman-teman dari tim EPOS ya. Dengan terus mencoba mengarahkan serangannya ke arah serang Dilzy. Bangau pun juga dari sana. Wah, ini semakin sulit teman-teman. Buat kita lihat siapa yang akan dapetin Lord, karena kedua tim benar-benar kuat dari segi permainan. Bahkan kita lihat dari serang Gyu. Akan berhasil membuka pick off. Dia dengan serang Dilzy yang harus terjadi pick off juga. 2 orang member dari pasukan tim Alter pun dihilangkan. Bahkan 3 orang member pun kini harus hilang. Dan 1 lagi sontekan berhasil membuat Takada pun diamankan. Dan harus membuat Wiz pun kini sendirian di area depan. Ini bakal mempersulit ya pasukan dari tim Alter untuk bisa memegang ke arah Lord yang pertama ya, atau Lord kedua untuk mereka. Dan ini akan menjadi Lord pertama untuk pasukan di EPOS yang sepertinya begitu free untuk bisa mendapatkan Lordnya di gamenya kali ini. Lordnya akan mencoba untuk diambil langsung ya, tanpa ada kesulitan. Dan Sano yang berhasil tanpa menggunakan satu berattribution. Ini bencana yang akan jadi sebuah masalah. Pasukan dari tim Alter harus bisa mencoba menahan dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Dengan 3, 4 orang, 5 orang pemain yang kini udah mulai respon. Sepertinya mereka akan mencoba untuk memfokuskan sebuah defense untuk gamenya kali ini ya. Apakah masih bisa nahan teman-teman? Wah, ini Bangsa udah ngomong what the play damn katanya ya. Ngeri-ngeri katanya. Manusia abang-abangan emo katanya. Mantep-mantep nih ya yang main untuk match kali ini. Dengan tembakan juga terus diprioritaskan. Karena serang Dilzy yang kini ada di area bawah sudah merelakan turut untuk bisa dihancurkan. Karena sepertinya pasukan dari teman-teman tim Alter sangat membutuhkan keberadaan dari seorang Dilzy ya, yang kini nggak bisa terlalu bergerak karena nggak ada sesosok rubber yang tentunya bisa jadi pilihan untuk badan kali ini.
Bahkan turret di bagian top lane pun juga berhasil didapatkan langsung dengan bantuan spoiler. Ini bencana perlahan mulai kebongkar. Pertahanan dari pasukan tim Altar dan turret di bagian tengah pun juga kini akan mencoba mereka ambil. Akan menjadi sebuah rutaban tadi juga sempat dilakukan serang banget dari teammate dari seorang DLC. Membuka lagi kawar untuk matchnya kali ini. Bisa Tense of Blade dan serang Sano pun terbuka lagi. Batu Hergot pun dilakukan juga oleh serang Sano. Dengan turret yang berhasil di-push malah di area Batu Blade dan Hiu. Mendapatkan juga satu orang member dan tarikan. Juga kini dimanfaatkan Bango membuka blood yang setelah DLC. Gak bisa menampung banyak damage dan harus membuat Hiu pun melakukan sebuah triple kill dan Lucky for Maniac. Gagal untuk bisa didapatkan dan wipe out pun terjadi. Menjadi kesempatan kemenangan yang harusnya langsung bisa dikunci oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS untuk gamenya kali ini. Dengan 5 orang pemain yang harus menunggu respawn. Kekalahan di depan mata pun harus terjadi di depan sana. Dan EPOS mengambil karena kemenangannya dan harus membuat Altar pun berhasil dikalahkan untuk gamenya di match yang ke-8 guys ya. Ente kah Bang Lil? Lo dari tadi ente kah dia? Dengan 3 silver, Jonathan, Jaki dan juga Tokado. Sementara MVP berhasil terjadi ke arah seorang Wiz ya. Dengan Bilzy yang juga berhasil mendapatkan emas. Dari segi pertandingan memang luar biasa. Intensitas pertarungan sangat begitu besar. 16 menit dengan 50 detik. 28 pick up berhasil diciptakan oleh teman-teman dari tim Altar ya. Dengan EPOS yang juga berhasil mengoleksi 31 pick up. Dan MVP pun terjadi ke arah seorang Sano ya. Dengan Onfa, Giyu dan juga Prince Bango yang sama-sama mendapatkan emas. Menjadi penutup pertandingan yang begitu luar biasa ya. Dan kita harusnya bisa udah lihat ya, Sano yang baru dapetin 1 ya, dan Alpha udah dapetin sekitar 4 MVP ya. Luar biasa guys, ini kita bersorak untuk Alpha yang dapetin ternyata challenge 10 slot ya. Maniak gua boy kata Tomio. Gak dapet NTK. Super Beast harus dapetin silver. Durasi pertandingan 16 menit 50 detik. Dari segi statistik juga kalian bisa lihat langsung ya. Ini seru banget sih pertandingannya sih. Ente katanya. Katanya habis ya. Gacor wis guys. Grangernya bro.